Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kerangka konseptual. Pada zaman sekarang, peran dari akuntansi itu sangat penting dalam satu kegiatan ekonomi, terkhusus bagi stakeholder perusahaan ataupun entitas ekonomi yang dalam hal ini untuk pengambilan sebuah keputusan. Tapi jika kita bicara tentang akuntansi secara keseluruhan, itu akan sangat luas. Maka dari itu, kita coba dulu untuk pahami kerangkanya. Kalau kita ibaratkan nih, negara itu kan pasti membutuhkan suatu konstitusi ya dalam penyelenggaraan urusan negara. Begitupun akuntansi juga membutuhkan acuan dasar dalam penyajian laporan keuangan, yang mana bisa kita sebut atau biasa dikenal sebagai kerangka konseptual akuntansi. Di era globalisasi ini, akuntansi dapat memenuhi permintaan yang timbul dari investor dan kreditor. Maka dari itu, kita harus memahami karakteristik dari akuntansi itu sendiri, yang mana akuntansi itu dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan tentang suatu entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan, seperti kreditor dan investor. Perkenalkan, nama saya Satrio Araji Nurwida Putra, NIM 31402300154. Dan semua ini tentang kerangka konseptual. Bab 1, pendahuluan. Sebelum kita bicara lebih luas, kita harus mengetahui nih definisi dari kerangka konseptual itu sendiri, tahu tujuannya apa, dan hubungannya dengan standar akuntansi itu bagaimana. Baik, kerangka konseptual itu menurut Financial Accounting Standard Board adalah suatu sistem yang koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang dijadikan landasan dalam penentuan standar dan penentuan sifat, fungsi, dan batas-batas dari laporan akuntansi keuangan. Kerangka konseptual ini berupaya untuk memberikan sebuah teori akuntansi yang disusun secara terstruktur. Kerangka konseptual dianggap sebagai teori normatif karena memberikan sebuah petunjuk, misalnya dalam hal pengukuran aset untuk tujuan laporan keuangan. Pengembangan kerangka konseptual ini nantinya harus logis dan konsisten karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap adanya praktik akuntansi yang ada di masyarakat nantinya. Kerangka konseptual sangat penting dalam penerapan akuntansi yang ada. Bahkan menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB itu terdapat empat tujuan yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual, yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, yang kedua sebagai kerangka acuan untuk memecahkan masalah akuntansi jika standar yang ada sekarang tidak menjawab isu-isu yang baru muncul. Yang ketiga, sebagai dasar membuat penilaian dalam menyajikan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan daya tarik dengan metode mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Lalu di Indonesia sendiri, tujuan kerangka konseptual itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama itu membantu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAKIAI ya, dalam mengembangkan SAK yang berdasarkan konsep yang konsisten. Karena kan kalau kita lihat dari FASB itu kan juga kerangka konseptual itu kan sebagai pedoman ya, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Sehingga di Indonesia, kerangka konseptual ini tujuannya untuk membantu DSAKIAI dalam mengembangkan SAK yang berdasarkan konsep yang konsisten. Lalu yang kedua, membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan standar. Lalu yang ketiga, membantu penyusun laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tertentu. Dalam hal ini mungkin kalau tidak diatur nih di standar akuntansi, nah kita sebagai penyusun laporan keuangan bisa mengacu kepada kerangka konseptual nantinya. Nah, jika kita lihat dari tujuan tersebut nih, kita dapat simpulkan kan bahwa hubungan dari standar akuntansi dan kerangka konseptual kan ya kerangka konseptual itu ibarat dasarnya lah, dasar atau pedoman dalam penyusunan standar akuntansi. Yang mana kalau kita ibaratkan tadi kan kita ibaratkan sebagai negara juga ya. Kalau negara mungkin kerangka konseptual adalah dasar lah, adalah dasar. Sementara standar akuntansi itu ya kayak peraturan-peraturan undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan wali kota, peraturan daerah yang lain yang mengatur secara pelaksanaannya dan lain-lain. Tuh. Lalu karena kita sudah tahu nih hubungan antara standar akuntansi dan kerangka konseptual ya. Jadi kita juga harus membahas apa sih standar akuntansi itu. Nah, standar akuntansi. Standar akuntansi itu merupakan pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari definisi, pengukuran, atau penilaian, pengakuan, dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Dalam standar akuntansi ini harus mencakup kerangka konseptual penyusunan laporan dan penyataan standar akuntansi atau PSAK, bisa dibilang PSAK. Jadi standar akuntansi ini merupakan metode dan format baku ya. Biasanya itu buat acuan ya. Format baku dalam penyajian laporan keuangan. Nah, standar akuntansi di Indonesia sendiri ini terdiri dari empat. Yang mana yang pertama standar akuntansi keuangan, lalu standar akuntansi syariah yang mengatur tentang prinsip-prinsip syariah,
Lalu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi publik ini biasanya digunakan untuk UMKM. Lalu ada standar operasi pemerintah yang digunakan sebagai dasar acuan untuk lembaga pemerintahan dalam penyusunan akuntansinya. Standar akuntansi itu penting nggak sih? Penting dong. Nah, mengapa standar akuntansi itu penting, teman-teman? Standar akuntansi penting karena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengguna dengan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, menyamakan persepsi penyusun laporan keuangan dengan pengguna. Yang ketiga, itu terdapat keseragaman penyajian keuangan, baik dari konsep dasarnya, caranya, dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga kerangka konseptual ini akan membantu meningkatkan kepercayaan orang-orang yang menggunakan laporan keuangan dengan meningkatkan pemahaman mereka. Di sisi lain, manfaat utama standar akuntansi juga untuk para pengguna laporan itu untuk membantu dalam memperoleh informasi yang mungkin sulit diungkapkan oleh perusahaan karena sudah terdapat metode dan format baku yang diatur untuk penyajian laporan keuangan. Jadi standar akuntansi juga penting ya teman-teman. Nah, dalam kerangka konseptual ini terbagi menjadi tiga level. Level pertama itu adalah tujuan pelaporan. Di dalam hal ini menjelaskan kenapa harus membuat laporan keuangan sih. Nah, lalu yang kedua itu ada karakteristik kualitatif dan elemen-elemen laporan keuangan. Di mana di level kedua ini menjadi jembatan antara level satu dan level 3. Lalu yang level 3 itu ada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan penuh. Yang mana di sini dijelaskan bagaimana laporan itu harus dibuat. Baik, nanti akan saya jelaskan terkait tiga level ini. Level satu, Level satu. Tujuan pelaporan keuangan. Kenapa laporan keuangan harus dibuat? Laporan keuangan itu harus dibuat karena untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial atau pemberi pinjaman ataupun kreditor lainnya dalam hal untuk membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Investor dan kreditor itu kan sebenarnya memiliki resource yang terbatas ya. Sehingga laporan keuangan ini akan menjadi salah satu alat bagi investor dan kreditor dalam memilih perusahaan atau entitas untuk menginvestasikan uangnya dengan pertimbangan imbal hasil yang akan mereka dapat, mereka terima. Laporan keuangan ini yang disajikan harus dapat diterima oleh umum sehingga para pengguna itu dapat menerima informasi yang setara atau sama. Jadi satu atau dua orang atau lebih itu harus menerima informasi yang sama dari satu penyajian laporan keuangan. Gitu. Level 2. Baik, level 2 ini menjelaskan tentang karakteristik kualitatif dan elemen-elemen laporan keuangan. Yang pertama, karakteristik kualitatif itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Fundamental dan nanti ada karakteristik kualitatif tambahan. Nah, yang pertama karakteristik kualitatif fundamental, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu relevan dan representasi Pak. Dalam karakteristik kualitatif fundamental ini yang relevan ya, itu terbagi ada tiga komponen yaitu nilai prediktif, nilai konfirmatori, dan materialitas. Informasi keuangan itu yang relevan itu mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Bahkan nilai prediktif dan nilai konfirmatori informasi keuangan ini memiliki hubungan yang saling terkait. Informasi yang memiliki nilai prediktif itu sering juga memiliki nilai konfirmatori. Sebagai contoh, informasi pendapatan untuk tahun berjalan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi pendapatan di tahun masa depan. Juga dapat dibandingkan dengan prediksi pendapatan untuk tahun berjalan yang dibuat di tahun sebelumnya. Hasil dari perbandingan tersebut itu akan dapat membantu pengguna untuk mengoreksi dan meninggalkan proses yang digunakan dalam membuat prediksi sebelumnya tersebut. Lalu di komponen yang ketiga itu kan ada materialitas juga ya. Materialitas itu informasi itu dapat dikatakan material apabila menghilangkan atau kesalah dalam mencatat ya dapat mempengaruhi dasar pengambilan keputusan pengguna atau informasi keuangan yang dilaporkan. Jadi selama informasi tersebut material atau bisa mempengaruhi sebuah keputusan, maka informasi tersebut memenuhi batas materialitas dan dianggap informasi yang relevan. Lalu yang kedua itu selain informasi itu harus relevan, informasi itu harus disajikan dengan representasi yang tepat. Di sini representasi tepat itu ada tiga komponen, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Nah, representasi tepat itu agar menjadi, maksudnya itu agar menjadi informasi yang berguna ya teman-teman ya. Selain mungkin ada fenomena yang relevan, selain mempresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan itu juga harus mempresentasikan secara tepat dalam hal substansinya dari fenomena yang akan dipresentasikan, representasikan. Hal ini tujuannya untuk dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna gitu loh. Nah, tadi kan ada tiga komponen lengkap. Yang pertama lengkap. Lengkap itu artinya mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan. Lalu yang kedua netral. Netral artinya tanpa bias. Jadi dalam penyajian informasi keuangan itu harus menghindari bias, tanpa bias kalau bisa. Lalu yang ketiga bebas dari kesalahan. Bebas dari kesalahan itu artinya tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan suatu fenomena sehingga akan lebih akurat nih dalam mempresentasikan informasi keuangan itu kepada pengguna.
Baik, itu tadi karakteristik kualitatif fundamentalnya. Sekarang tadi kan saya jelasin ada dua ya, yang satu tambahan. Nah, yang kali ini karakteristik kualitatif tambahan. Dalam karakteristik kualitatif tambahan ini dapat membantu dalam menentukan mana nih di antara dua cara yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena. Jika keduanya dianggap memberikan informasi yang sama relevannya dan sama tepat representasinya tersebut. Jadi selain tadi fundamental kita dalam menganalisa informasi keuangan itu menyajikan laporan menyajikan informasi keuangan itu harus relevan dan representatif tepat, itu ada karakteristik tambahan lagi, karakteristik kualitatif tambahan yang mana di sini tuh terdiri dari empat ya, empat keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Jadi ini sebagai penunjang lah agar untuk meyakinkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Keterbandingan ini di sini diartikan bahwa informasi itu dapat dibandingkan dengan informasi pada perusahaan tersebut di periode sebelumnya atau perusahaan jenis dalam skala yang sama. Lalu yang kedua, keterverifikasian. Itu informasi yang dihasilkan itu harus dapat diverifikasi sumbernya. Hal ini berguna nih untuk meyakinkan pengguna bahwa informasi itu mempresentasikan fenomena ekonomi secara tepat sebagaimana mestinya gitu. Lalu yang ketiga itu ketepat waktuan. Ini penting ya teman-teman ya. Informasi itu harus disajikan tepat waktu sebelum informasi tersebut kehilangan manfaatnya dalam pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan itu kan biasanya investor dan kreditor itu kan dia bicara time value of money juga ya. Jadi informasi kalau terlambat itu kan manfaatnya akan hilang juga. Jadi bisa mengurangi kepercayaan pengguna atas informasi yang disajikan. Lalu keterpahaman. Informasi yang disajikan itu harus jelas, disajikan secara jelas dan ringkas sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Baik tadi karakteristik kualitatif, sekarang elemen-elemen laporan keuangan. Dalam menyajikan suatu informasi keuangan, suatu entitas itu kan terdapat elemen-elemen laporan keuangan. Yang mana kalau didefinisikan dalam konteks konseptual itu disebutkan antara lain itu ada laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan laba rugi di mana di dalam itu ada komponen di laporan neraca itu ada aset, kewajiban, dan ekuitas yang akan membentuk laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu di yang kedua investasi kepada pemilik, distribusi kepada pemilik, dan laba komprehensif itu yang akan membentuk nih suatu bentuk laporan perubahan modal dalam suatu perusahaan. Lalu yang keempat itu ada pendapatan biaya keuntungan atau kerugian itu akan membentuk laporan laba rugi sehingga memberikan informasi terhadap perusahaan tersebut itu lagi untung atau rugi. Level 3 pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan atau pengungkapan penuh. Pada level 3 ini, konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan itu harus mengakui, mengukur, dan melaporkan peristiwa atau kejadian ekonomi pada satu periode. Pada level 3 ini kan kita menjelaskan bagaimana laporan keuangan itu dibuat ya. Dibuat itu didasarkan beberapa pengakuan, pengukuran, dan konsep pengakuan itu bagaimana sih. Nah, ini didasarkan mungkin yang pertama itu asumsi. Asumsi itu ya artinya tuh eh, pembuat laporan itu menggunakan asumsi apa sih yang dibangun dalam pelaporan keuangan yang disajikan itu. Nah, di asumsi ini terdiri dari empat ya teman-teman. Empat ya, empat. Ada empat. Yang pertama itu entitas ekonomi. Dalam entitas ekonomi itu perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan memisahkan aktivitas pemiliknya dengan unit bisnis lainnya. Maksudnya itu perusahaan itu merupakan entitas yang terpisah dari pemilik, jadi tidak bisa disatukan dalam hal hartanya. Beda dengan mungkin usaha perorangan ya. Lalu going concern, dalam hal ini perusahaan diasumsikan bahwa aktivitas operasionalnya itu dapat berjalan cukup lama sehingga dapat mencapai tujuan dan memenuhi komitmennya kepada seluruh stakeholder. Lalu yang ketiga, unit moneter. Dan ini diasumsikan bahwa semua kejadian ekonomi itu dicatat menggunakan unit uang, yang mana uang itu sebagai denominator yang umum digunakan di masyarakat. Lalu yang keempat itu ada periodisitas, yaitu diasumsikan bahwa perusahaan dapat membagi aktivitas ekonominya ke dalam beberapa periode waktu. Sebenarnya di asumsi ini, asumsi yang dibangun dalam laporan keuangan mungkin kalau saat ini tuh ada kayak asumsi accrual basis dan asumsi cash basis ya. Cuma kan untuk saat ini kan mungkin banyak perusahaan yang lebih menggunakan dasar accrual dalam akuntansinya ya. Maksudnya dasar accrual ini tuh transaksi dicatat pada periode terjadinya transaksi. Kan kalau cash basis mungkin masih beberapa perusahaan menggunakan cash basis juga. Ya kalau cash basis itu kan dicatat ketika ada aliran kas masuk atau keluar aja kan. Kalau accrual basis itu kan ya asumsi accrual basis itu kan transaksi itu kan harus dicatat pada periode terjadinya transaksi tersebut. Lalu setelah asumsi itu ada prinsip-prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi itu terdiri dari empat, yaitu pengukuran, pengakuan pendapat, pengakuan biaya, dan pengungkapan penuh. Yang pertama itu prinsip pengukuran ya. Prinsip pengukuran itu bagi menjadi dua, yaitu historical cost dan fair value. Historical cost ini dalam hal ini harga itu diakui sesuai dengan yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan. Jadi harga itu diakui sesuai dengan yang dibayarkan aja untuk memperoleh suatu aset keuangan. Jadi nilai yang tertera di laporan keuangan itu berdasarkan nilai yang harga yang dibayarkan, nominal yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset gitu. Saat perolehannya dia, saat belinya itu.
saat ini untuk saat belinya. Terus kalau fair value itu nilai wajar ya teman. Nilai wajar. Dalam hal ini harga itu harga yang akan diterima dalam menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu loyalitas dalam transaksi teratur antara para pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Ya, simpelnya fair value itu nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan itu ya nilai hasil penilaian saat itu kondisi sesuai dengan kondisi pasar pada terjadinya transaksi tersebut. Dalam dalam prinsip akuntansi ini, dalam prinsip pengukuran ini di standar akuntansi itu masih memberikan pilihan ya teman-teman sebenarnya untuk perusahaan mau menggunakan historical cost atau fair value sebagai dasar pengukuran aset dan liabilitas keuangannya. Tapi dalam hal ini eh, kebanyakan nilai wajar itu dianggap lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan historical cost. Karena kalau kita bicara nilai wajar, ya nilai wajar itu memberikan informasi sesuai dengan keadaan pasar yang pada saat periode pelaporan. Jadi kalau tanggalnya tahunnya 2023 nilainya tahun 2023 gitu. Kalau historical cost kan saat dia memperoleh aset tersebut. Kalau di perolehan tahun 2021 ya nilai di laporan keuangan 2023 masih sesuai dengan 2021. Dan ini nanti di standar konstitusi masih berbeda sih. Cuma kalau kebanyakan sih nilai wajar ya dianggap lebih relevan karena dapat diandalkan juga sih. Karena memberikan informasi yang lebih sesuai dengan keadaan pasar saat ini, gitu, saat periode pelaporannya. Lalu setelah prinsip pengukuran ini ada prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan biaya. Ya. Dalam prinsip dasar akuntansi itu kan ada empat tadi. Itu tadi yang pertama. Ini yang kedua dan ketiga. Yang pertama adalah prinsip pengakuan pendapatan, yang mana mewajibkan perusahaan itu mengakui pendapatan pada periode akuntansi di mana kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi sesuai dengan kontrak. Maksudnya, apabila sebuah perusahaan setuju untuk melakukan jasa atau menjual produk pada pelanggan, maka perusahaan tersebut memiliki kewajiban pelaksanaan. Nah, jika pelaksanaan tersebut sudah dipenuhi oleh perusahaan, maka perusahaan itu harus mengakui ada pendapatan dari fenomena tersebut. Gitu. Lalu untuk kedua itu prinsip pengakuan biaya, yang mana biaya akan diakui ketika ada arus keluar atau pemanfaatan nilai aset atau timbulnya kewajiban pada suatu periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau pemberian jasa. Dalam hal ini, kita bisa misalkan nih, jenis biaya itu dibagi menjadi dua ya, yaitu biaya produk dan biaya periode. Biaya produk ini memiliki hubungan, kalau biaya produk ini kan memiliki hubungan langsung antara biaya dan pendapatan, sehingga pengakuannya itu pada periode pendapatan, pengakuannya itu ya pada periode pendapatan itu maksudnya. Jadi ketika pendapatan itu terjadi, ya itu harus diakui sebagai biaya gitu loh. Contohnya misal kos barang yang terjual. Lalu sedangkan biaya periode itu sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung antara biaya dan pendapatan. Sehingga biaya atau beban itu diakui terjadinya, saat terjadinya, misalnya saat melakukan pembayaran gaji atau eh, bayaran administrasi kantor dan lain-lain lah. Jadi kita nggak perlu nunggu periode pendapatan untuk mengakui biaya tersebut. Bedanya itu aja sih. Lalu yang terakhir ya, prinsip dasar akuntansi yang terakhir itu pengungkapan penuh. Dalam prinsip pengungkapan penuh ini, entitas pelapor itu harus menyajikan informasi yang cukup penting dalam memberikan penilaian dan pengambilan keputusan bagi pengguna informasi. Jadi selama informasi tersebut dianggap relevan dan penting dalam pengambilan keputusan dan atau pemberian judgement, ya harus disajikan baik melalui laporan keuangan atau CLK catatan laporan keuangan, bahkan jika perlu mungkin disajikan dalam informasi tambahan pada laporan keuangan. Nah, dari hal tersebut di atas terdapat kendala. Kendalanya sebenarnya itu cuma biaya, teman, cost atau biaya atau cost ya. Dalam hal ini biaya dalam penyusunan laporan keuangan itu harus banding atau lebih kecil kalau bisa. Lebih kecil daripada benefit yang didapatkan. Benefit ini baik yang maksud adalah baik benefit untuk perusahaan ataupun benefit untuk customer. Jadi ya benefit nggak boleh lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan laporan keuangan, baik oleh si pengguna laporan keuangan ataupun pembuat laporan keuangan. Baik, mungkin yang itu yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan materi kerangka konseptual akuntansi. Eh, Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Semua ini tentang kerangka konseptual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.